back to my channel. Balik lagi sama aku Sally. Di video ini akhirnya kita akan ngelakuin Q&A, jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian dari video lasik sebelumnya. Sekarang aku udah ada di handphone aku semuanya listnya, dan aku akan jawabin semua ke kalian. Kalau misalnya kalian belum nonton part yang pertama dan part yang kedua, make sure kalian nonton dulu. Aku akan masukin linknya di description box di bawah, atau kalian juga bisa langsung klik link yang ada di sini. Nah, di part yang kedua kalian udah ninggalin komen-komen pertanyaan tentang lasik itu sendiri, dan sekarang aku udah punya 9 pertanyaan. Ini yang paling sering ditanyain di Instagram aku dan juga di kolom komen tersebut. So, tunggu apa lagi, aku akan langsung jawab aja pertanyaan yang pertama. Nah, ini yang paling sering ditanyain, aku sampai bingung kenapa pertanyaan ini ya. So, pertanyaannya itu adalah, habis lasik tuh boleh main handphone atau nonton TV nggak sih? Jawabannya adalah boleh dan nggak boleh. Boleh, karena habis lasik aku juga main handphone. Aku main handphone bener-bener, ya habis lasik, literally habis lasik 10 menitan aku langsung lihat handphone. Cuma kalian juga sebenarnya nggak bisa lihat handphone karena buram. Karena abis lasik di video sebelumnya aku udah kasih tau kalian matanya lumayan buram. Untuk ngelihat jauh tuh jelas, tapi untuk ngelihat deket tuh masih buram banget. Kalau nggak salah sekitar 2-3 hari itu aku ngeliat handphone tuh masih buram, jadi masih susah pokoknya ngelihat yang deket-deket tuh kabur. Nah, boleh dan nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh juga, karena apa? Karena kalian abis lasik, it's better for you buat istirahat. Jadi lebih baik kalian istirahat aja, bener-bener tungguin sampai pulih, habis itu main handphone. Sebenarnya bukan yang nggak boleh, boleh tadi makanya aku bilang. Cuma kalau bisa sih ngeliat handphone seperlunya aja. Kalau misalnya kalian emang bener-bener urgent, kalau cuma buat main game nanti dulu kali ya, istirahat dulu aja. Next ke pertanyaan yang kedua, yaitu matanya bisa balik minus lagi nggak sih setelah lasik? Nah, jawabannya bisa. Jadi lasik itu tuh seperti kalian tuh dikasih kesempatan kedua. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kesempatan kedua, apa yang harus kalian lakukan adalah kalian harus jaga mata itu baik-baik biar minusnya nggak balik lagi. Dengan caranya apa? Jangan main handphone deket-deket, jangan nonton TV deket-deket, jangan baca buku terlalu deket. Pokoknya hal-hal normal yang bisa membuat mata kalian balik minus lagi, itu kalian kurangin. Jadi chance untuk bisa minus lagi itu lebih sedikit. Tapi dari testimoni-testimoni yang aku dengar, itu ada yang udah 7 tahun, 8 tahun lasik, matanya masih normal, nggak pernah ada masalah. Ada juga yang bandel katanya, main handphone tiap malam, dan pokoknya kayak nggak dijaga deh sama sekali. Itu setelah 10 tahun akhirnya dia ada minus lagi 1. Nah, lasik itu nggak bisa 2 kali. Jadi ini karena aku udah lasik, aku udah nggak bisa lasik lagi. Makanya aku tuh bener-bener sekarang tuh jaga banget, banyak makan vitamin A. Aku tetap main handphone obviously, tapi frekuensinya dikurangin. Kalau ngeliat handphone tuh agak jauh, jangan deket-deket, karena itu yang bisa bikin minus. So basically itu bisa balik minus lagi nggak? Jawabannya bisa. Tapi kalau kalian jaga, mata kalian nggak bakal balik lagi minusnya. Pertanyaan yang ketiga adalah, untuk lasik itu ada batas umurnya nggak sih? Dan ada batas minusnya nggak? Nah, kalau untuk batasan umur nggak ada, jadi kalian bisa lasik di umur berapa aja. Tapi direkomendasikannya jangan terlalu muda, karena pas kalau misalnya kalian masih muda banget, itu mata kalian belum stabil minusnya. Jadi kalau misalnya kalian lasik, takutnya masih bisa balik lagi minusnya lebih cepet. Nah, kenapa nggak disaranin juga pas tua? Karena katanya kalau misalnya kalian tua itu chance buat mata kalian ada katarak tuh lebih tinggi. Dan kalau misalnya kalian nanti ada katarak, itu selesai operasi katarak minusnya tuh juga hilang. Kayak agak sayang aja gitu, kalian udah bayar mahal-mahal buat lasik, beberapa tahun kemudian kalian ada katarak, terus kalian juga operasi lagi katarak, minusnya juga hilang gitu kalau habis katarak. Jadi bener-bener disaraninnya mungkin setelah umur 20 tahunan, jadi nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Nah, yang keempat adalah, setelah lasik itu aman nggak sih kalau mau olahraga air, misalnya kayak surfing, snorkeling, diving, semuanya itu aman nggak sih? Salah satu alasan utama aku mau lasik adalah karena aku pengen banget diving dan snorkeling. Aku selama ini nggak diving dan snorkeling karena obviously aku nggak bisa lihat kalau nggak pakai soft lens, dan aku nggak mau pakai soft lens di dalam air sama sekali karena menurut aku itu sangat amat kotor buat mata, dan aku juga nggak mau spend
uang mahal-mahal untuk beli kacamata snorkeling yang ada minusnya atau kacamata diving yang ada minusnya. Jadi makanya kenapa aku seneng banget setelah LASIK, karena aku nggak sabar untuk nanti diving dan snorkeling. Tapi of course nggak langsung, nggak habis operasi kalian langsung snorkeling. Nah, kalian bisa konsultasi nanti ke dokternya, kapan nih kira-kira dok saya aman buat diving dan snorkeling. Aku udah konsultasi ke dokter aku, katanya setelah 2,5 bulan aku udah bisa sebenarnya snorkeling dan diving, which is 2-3 minggu lagi aku udah bisa. Tapi aku tetap nanti aja, aku nunggu mungkin setelah 6 bulan baru aku snorkeling dan diving biar bener-bener aman gitu. Yang kelima, setelah LASIK itu mesti berapa kali check up sih sampai kayak matanya udah aman banget, dan obat tetes mata itu dipakainya sampai kapan. Untuk aku sendiri ya, aku personally itu aku check upnya 1 hari setelah LASIK, 2 minggu setelah LASIK, 1 bulan setelah LASIK, dan juga 3 bulan. Nah sebenarnya cek mata itu yang wajib obviously yang 1 hari, 2 minggu, dan 1 bulan itu. Tapi kalau udah kayak 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun itu menurut aku lebih ke kaliannya sendiri, kalian mau apa enggak. Kalau misalnya kalian ngerasa mata kalian fine-fine aja, dan ya udah aman gitu. Cuma kalau misalnya kalian mau extra safe, ya udah kalian datang aja buat check up. Nah kalau obat tetes mata sendiri, sebenarnya obat tetes mata kan kemarin aku dikasih 3, warna merah, kuning, dan putih. Merah dan kuningnya itu adalah si obatnya. Itu tuh aku cuma pakai sampai sebulan. Jadi setelah itu aku udah nggak pakai sama sekali. Obat tetes mata yang aku pakai sekarang ini, itu tuh bukan obat, itu tuh semacam air mata tiruan. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai kapan aja. Kalau misalnya mata kalian udah ngerasa nggak kering lagi, kalian bisa stop sama. Nah ngomongin mata kering, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu setelah LASIK itu mata jadi cepet kering ya. Terus lebih sensitif nggak sih kalau pakai makeup? Nah mata cepet kering atau enggak, aku akan cerita dari sisi aku apa yang aku rasain. Ini udah sekitar 2 bulan setelah LASIK, mata aku kalau dibilang lebih kering dibanding sebelum operasi itu iya, tapi kering banget itu enggak. Jadi kurang lebih mungkin 20% lebih kering dibanding sebelum operasi. Dan ini juga baru 2 bulan, jadi kata dokter makin lama makin nggak kering lagi. Sekarang aja tuh aku udah ngerasa mataku udah nggak gitu kering juga, dan sama sekali nggak ganggu. Sebulan pertama itu ngerasa banget matanya tuh kering banget. Aku tuh sampai kayak parno gitu, tanya ke dokter, dok mata saya selamanya bakal sekering ini ya? Terus kata dokter enggak, nanti makin lama makin sembuh. Cuma karena aku ngelakuin si Relax Smile ini, jadi dokternya emang ngomong kalau misalnya Relax Smile itu bikin mata kalian gak sekering kalau kalian LASIK biasa. That's why mata aku nggak gitu berasa kering. Terus lebih sensitif nggak pakai makeup? Jawabannya enggak sama sekali. Jadi bener-bener nggak ada yang berubah, nggak bikin mata kalian sensitif, nggak bikin mata kalian ini itu. Ya udah kayak biasa aja. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kita mau ngomongin tentang si operasinya sendiri, karena kayaknya masih ada hal yang belum jelas, yaitu seputar proses pemotongannya. Jadi ada yang mikir pas dipotongnya itu dokternya yang potong, jadi enggak, yang motong itu mesin. Nah baru abis itu pas dikeluarin minusnya itu baru dokternya yang ngambil. Makanya kenapa kita disuruh ngelihat sinar, karena biar mata kita tetap lurus, jadi bisa pas dipotongnya di tempat yang harus dipotong. Which lead to the next question, yaitu pas diselipin si besi yang buat ngejanggal matanya itu sakit apa enggak sih? Jawabannya kalau sakit enggak, karena udah ditetesin anestesi, jadi nggak sakit. Tapi perih dan nggak nyaman itu lumayan. Bayangin aja lah ya kalau ada besi masuk ke mata kalian, nggak nyamannya kayak apa. Dan pegel banget, karena kan kalian nggak kedip tuh sama sekali. Pasti kan kalian berusaha untuk kedip tapi nggak bisa. Jadi nah, dan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain, yaitu harganya berapa. Nah untuk LASIK-nya sendiri itu harganya di kisaran 35 jutaan, dan itu belum termasuk sama check up dan lain-lain. Kalau misalnya kalian mau LASIK, aku recommend kalian siapin aja at least 50 juta. Itu total LASIK-nya nggak akan lebih dari 50 juta, cuma pokoknya kalian siapin aja 50 juta, karena selain si LASIK-nya sendiri, kalian butuh biaya buat check up dan segala macamnya. So, itu dia Q&A hari ini. Semoga menjawab pertanyaan kalian seputar LASIK. Ini part terakhir video LASIK aku, jadi nggak ada lagi. Thank you guys so much yang udah ngikutin dari part pertama, kedua, dan yang sekarang. Soal hari ini aku pakai dressnya dari Spring Summer Sale. Kalau misalnya kalian belum tahu, it's my clothing line. Jadi kalau misalnya kalian nyari baju, kalian bisa langsung aja ke springsummerstyle.com. Aku akan masukin juga linknya di description box. Kalau misalnya kalian new to my channel, jangan lupa subscribe, tinggal klik subscribe button di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like buttonnya dan komen di bawah. Thank you guys so much for watching. See you next video. Bye!